Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alaihi wasobihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 surat pendek yang dibaca dalam sholat tahajud. Sebelum berlanjut jangan lupa bantu channel ini berkembang, agar setiap harinya channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tulislah komentar agar menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Tekan like, subscribe dan juga loncengnya. Terima kasih. Terdapat 4 surat pendek yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Sholat tahajud menjadi sholat sunnah yang memiliki kedudukan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai penebus pada segala kejahatan dosa, mencegah dosa serta dapat menghindari penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Saat melaksanakan sholat tahajud, setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca surat-surat Al-Quran. Bacaan surat Al-Quran menurut penjelasan ulama adalah yang ringan, berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Hadits Muzammil ayat 20. Berikut referensi bacaan surat pendek yang ringan, menurut anjuran ulama, beserta penjelasannya. Pertama, surat Al-Ikhlas. Ustadz Abdul Somad menjelaskan salah satu surat pendek yang dianjurkan adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan 1/3 Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sanggup betul-betul hatamkan Al-Quran. Bagi yang tidak sanggup ia tetap tahajud dan baca surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah SWT. Surat ini juga termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah yang diturunkan setelah surat Anas. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya agar umatnya mengetahui hanya Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Selain itu surat pendek lainnya berpangku pada firman Allah lewat surat Al-Muzammil ayat 20. Kedua, surat Anas. Makna surat Anas. Surat Anas secara harfiah memiliki arti sebagai manusia atau umat manusia dalam bahasa Arab. Isi surat ini membahas peran setan dalam mempengaruhi pikiran dan hati manusia, dengan gembira membisikkan godaan-godaan yang dapat menyesatkan. Dalam buku Anwarul Quran Tafsir, terjemah Inggris, Arab, Latin, 113, karya Dr. Basarat Ahmad, dijelaskan bahwa setan juga mampu menciptakan keraguan-raguan di dalam hati manusia. Oleh karena itu, umat muslim selalu diminta untuk mencari perlindungan dan pertolongan dari Allah. Ketiga, surat Al-Falaq. Kandungan surat Al-Falaq dikutip dari tafsir Tahlili Kementerian Agama Kemenak Jilid 10,
Surat Al-Falaq memiliki kandungan yang berisi perintah Allah kepada Rasulullah agar senantiasa berlindung kepadanya yang Maha Kuasa. Berlindung dalam artian keseluruhan, berupa keburukan, kejahatan, kesulitan, penyakit dan lainnya. Entah itu penyebabnya makhluk-makhluk Allah atau dari malam yang gelap dan siang yang terik. Dan di setiap ayatnya mempunyai arti dan keutamaannya. Keempat, Surat Al-Humazah. Surah Al-Humazah adalah surah ke-104 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 9 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah. Kata Al-Humazah berarti pengumpat yang diambil dari ayat pertama surah ini. Secara umum, surah ini berisi tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan membaca surah Al-Humazah. 1. Mendapatkan kelapangan rezeki. Keutamaan membaca surah Al-Humazah yang pertama yakni mendapatkan kelapangan rezeki dan hartanya akan bertambah apabila seseorang tersebut membacanya setelah sholat sunnah atau setelah sholat wajib 5 waktu. 2. Menyembuhkan sakit mata. Keutamaan yang kedua adalah dapat menyembuhkan penyakit mata apabila seseorang tersebut membacanya di hadapan orang yang sedang sakit mata. 3. Semakin kaya raya. Keutamaan yang ketiga yakni membuat orang yang membacanya semakin kaya raya apabila dibaca setiap hari tanpa pernah meninggalkannya. 4. Menyadarkan manusia tentang adanya siksa. Keutamaan selanjutnya adalah menyadarkan manusia tentang adanya siksa bagi seseorang yang suka mengumpat atau mencela orang lain, dan bagi orang yang suka mencari harta tanpa mau menjalankannya di perintah Allah atau tidak pernah memikirkan orang lain yang sedang kesusahan. 5. Terhindar dari gangguan sihir. Keutamaan yang terakhir bagi orang yang membacanya adalah terhindar dari gangguan sihir atas izin Allah sebanyak 7 kali secara rutin pada pagi dan sore. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.